Itu kan sosok imam hadir di tengah-tengah kita, nasihatnya, suaranya, gayanya. Hadirnya antum itu menjadi pengobat, penambal ya kerinduan. Jadi apa ya, orang betul-betul seperti kalau mandang antum seperti mandang Habibuna. Masya Allah. Jadi masyarakat yang begitu rindu, kangen, terobati rasa rindunya. Dan Habib, Masya Allah, mudah-mudahan antum-antum semua yang masih muda yang menyaksikan insya Allah. Contoh seperti Habib Hanif, usia muda sudah sekarang S1, S2, dan memang harus begitu. Dan ana termasuk yang menyesal banget, menyesal tidak menyelesaikan pendidikan. Karena lebih waktu itu memilih untuk menerima kontrak di Jakarta. Dan ini menjadi pelajaran buat antum yang masih muda, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Pendidikan akademis cuma perantara saja Habib, tapi manfaat antum sangat luas, melebihi bagi yang mengenyam pendidikan akademis. Manfaat antum lebih luas. Ini salah satu ilmu lagi, tawaduknya beliau. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau boleh disimpulkan Habib Hanif ini fityatun amanu birabbihim wazidahum. Usia boleh muda tapi semangatnya Masya Allah. Habib Hanif, jamaah udah nggak sabar pengen dengar nasihat-nasihat antum. Sepenuhnya, waktu seluas-luasnya. Ana datang pengen dengar nasihat antum ini. Jangan dong, kita pengen ngambil manfaat dari antum. Di sini ana mudir tasyrifatnya. Ya, kamu yang ngambil barokah. Marhaba Habibi. Tuh, jamaah udah 300 lebih terus bertambah, gak sabar, Bib. Masya Allah. Tapi setelah ini baru kita buka kesempatan mengobati kerinduan jamaah yang ingin curcol atau cerita atau minta arahan pendapat dari antum. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Dulu para salafun saleh kalau sudah berada di penghujung Ramadan sedihnya luar biasa. Karena mereka yang ditunggu-tunggu itu Ramadan, yang namanya kekasih yang ditunggu-tunggu, kalau mau pergi sedihnya sangat luar biasa. Beda sebagian dari kita, ada yang pengen buru-buru Ramadan selesai. Na'udzubillah min dzalik, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan tamanni zawali Ramadan minal kabair. Berangan-angan pengen, aduh sudah deh Ramadan biar cepet hilang deh, saya kalau Ramadan nggak bisa maksiat, kalau Ramadan tempat-tempat dugem ditutup, kalau Ramadan begini begitu. Orang yang berangan-angan supaya Ramadan cepet hilang karena tujuan yang tidak baik, itu minal kabair, termasuk dosa besar, karena dia berangan-angan perginya tamu agung yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafun saleh itu sampai diriwayatkan mereka itu kalau sudah pergi Ramadan sedihnya sampai 6 bulan Habib. Sampai 6 bulan sedihnya. 6 bulan berikutnya mereka rindu pengen buru-buru datangnya Ramadan. Makanya saat ini kita sudah mendekati garis finish, masih ada detik-detik terakhir. Al-umur bi khawatimiha, tadi Habib Ahmad mengutip, segala sesuatu itu diukur dengan akhirnya, dengan garis finishnya. Kuda pacuan itu kalau mendekati garis finish makin kencang larinya. Itu kuda pacuan yang nggak punya akal, tapi dia punya insting. Kalau sudah mendekati garis finish, makin kencang larinya. Jangan sampai kita kalah pinter sama kuda pacuan. Di awal semangat kencang, tapi begitu mendekati garis finish, malah lemes, malah loyo. Jangan, rugi kalau seperti itu. Nah, sangat-sangat rugi. Karena di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah dari Nabi kepada Nabi Muhammad SAW kepada umat Nabi, itu salah satu keistimewaannya manakala di akhir Ramadan Allah ampuni semua umat Rasulullah. Ulama menjelaskan maksudnya semua umat yang mendapat ampunan yaitu umat-umat yang tidak ada sifat-sifat yang menghalangi dirinya dari ampunan, seperti durhaka kepada orang tua, itu menghalangi dirinya dari ampunan, memutuskan tali silaturahmi, itu menghalangi dirinya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih terus-menerus melakukan itu. Orang yang menebar kebencian bukan karena ada sebab yang syar'i, itu menghalangi dirinya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis disebutkan semua umat Nabi di malam akhir Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang ada sifat-sifat yang menghalangi dirinya dari ampunan. Makanya azzimu masyhadakum. Besarkan niat kita, besarkan hati kita, besarkan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, alangkah celakanya kalau kita bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini udah diobral betul-betul, rugi kalau kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nggak heran dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, wailun liman adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka, sungguh celaka orang yang nututi Ramadan, kemudian selesai Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka, sungguh celaka. Celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Haddad mengatakan, kok bisa celaka? Kenapa? Imam Haddad menjelaskan, karena saking berpalingnya dia sama Allah. Nggak mungkin orang di Ramadan ini celaka. Pintu rahmat udah dibuka begitu lebar, pintu ampunan dibuka begitu lebar. Kalau masih ada yang celaka, berarti udah parah bener. Sudah saking berpalingnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia celaka. Karenanya dari mana Habib kita bisa tahu kita termasuk orang-orang yang beruntung di Ramadan ini atau tidak? Dari mana kita bisa tahu kita termasuk orang-orang yang Allah terima atau tidak? Dari mana kita tahu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat itq minan nar, dibebaskan dari neraka atau tidak? Kita bisa tahu dari firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa ini adalah agar kalian bertakwa. Artinya kalau orang yang sukses dididik di madrasah Ramadan, yang tadinya sholat jamaahnya jadi rajin, yang sebelum Ramadan tadinya sholatnya masih bolong-bolong, gara-gara dididik di madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dapat dia predikat takwa, sholatnya jadi dijaga, yang tadinya masih durhaka sama orang tua sebelum Ramadan, gara-gara dididik di madrasah Ramadan, selesai Ramadan, akhirnya menjadi berbakti kepada orang tua, yang sebelum Ramadan masih suka pacaran, dididik di madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dilawan itu hawa nafsunya, berhenti, nggak pacaran lagi. Setelah Ramadan dia berpikir bagaimana caranya untuk menikah, dijaga jarak dulu dengan orang yang dia cintai, tapi dia perjuangkan untuk dinikahkan tanpa perlu menyentuh sebelum itu. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau setelah Ramadan kita lebih baik dari sebelum Ramadan, berarti tanda engkau lulus. Tanda engkau mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Tanda engkau mendapatkan insyaallah termasuk al-utaqa minan nar, orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Yang sebelum Ramadan suka zalimin ulama, yang sebelum Ramadan suka menganiaya ulama, yang sebelum Ramadan suka kriminalisasi ulama, habaib. Coba ini detik-detik akhir Ramadan, pintu rahmat Allah buka, tobat dong, sadar dong. Ada apa sih, apa yang kau cari? Jabatan, uang. Apa uang berapa yang kau cari? Uang itu bisa kau bawa mati. Jabatan berapa lama? Ini Ramadan mau selesai. Kalau benar-benar sukses di Ramadannya, setelah Ramadan tobat sama Allah. Jangan diskriminasi ulama, jangan diskriminasi habaib, jangan zalimi ulama, jangan zalimi habaib. Ulama itu pewaris Nabi, habaib itu darah dagingnya Nabi. Tanda kau benar-benar diterima oleh Allah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bertobat kepada Allah dari apa-apa yang bisa menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di detik-detik akhir Ramadan ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan meskipun kita belum pantas, amal kita masih sangat tidak layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau melihat kepada amal kita, dosa kita terlalu banyak. Tapi Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina. Maghfiratuka awsa' min dunubina. Ampunanmu jauh lebih luas ya Rabb dari dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan amal kami nggak bisa diharapkan ya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama besar yang dikatakan kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Kalau mau lihat Ihya Ulumuddin berjalan, lihatlah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ada di Masileh. Karena khuluquhu ihya wa ziyadah. Ihya ini mengajarkan segala akhlak yang baik dan mengajarkan kita untuk menghindari segala akhlak yang buruk, mengajarkan kita segala yang mendekatkan kepada Allah, menganjurkan kita untuk mengarahkan kita untuk meninggalkan semua yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, kalau kamu mau lihat ihya yang berjalan, ihya yang hidup, pengamalan dari Ihya Ulumuddin, lihat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi beliau mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Saya nggak punya amal apapun. Padahal zikirnya beliau la ilaha illallah 25.000 sehari. Allahumma sholli ala Muhammadnya 25.000 sehari. Allahnya 25.000 sehari. Istighfarnya 25.000 sehari. Tapi ngomongnya ya Rabbi ma'ana amal. Ya Allah, saya nggak punya amal apa-apa. Nggak kayak kita yang baru tahajud sekali aja udah berasa jadi wali luar biasa.
Ya Rabbi ma ma'ana amal. Saya nggak punya amal apa-apa ya Rabb. Habibullah bin Husain bin Tahir yang ketika mau masuk Ramadan ditanya anak-anaknya satu persatu. Kamu mau nambah amal apa? Kamu mau nambah amal apa? Kamu mau nambah amal apa? Satu-satu ditanya anaknya. Anaknya bilang, wahai ayah saya nanti mau nambah baca Quran. Wahai ayah saya nanti mau nambah sedekah. Selesai anaknya semua jawab, beliau nangis. Ayah anak-anaknya heran, wahai ayah kenapa kau menangis? Bukankah kami akan menambah amal sebagaimana keinginanmu? Kata ayahnya, saya nangis bukan gara-gara itu. Terus gara-gara apa ayah? Kamu enak, kalian semua bisa nambah amal di Ramadan. Sedangkan saya nggak bisa nambah amal. Di luar Ramadan 24 jam waktu saya udah full. Udah full buat amal. Nah, terus saya andai ada di antara kalian yang mau jual waktunya 1 jam saja, saya akan beli berapapun harganya. Tapi beliau meskipun demikian ngomongnya, ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, kami nggak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kudzul zalal. Amal kami ini semuanya dosa ya Rabb. Semuanya pelanggaran ya Allah. Semuanya hal-hal yang membuat engkau murka. Beliau mengatakan itu. Padahal beliau dalam kesempatan lain pernah mengatakan apa? Ma fa'altu makruhan qat wala hamamtu bihi. Jangankan yang haram, yang makruh saja, yang makruh ini kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak dosa. Kalau kita kan kesempatan, mumpung makruh nggak dosa, ini mumpung makruh justru jadi kesempatan buat kita. Beliau nggak, ma fa'altu makruhan qat. Aku seumur hidupku nggak pernah ngelakuin yang makruh. Wala hamamtu bihi, jangankan melakukan. Punya niatan saja buat melakukan makruh nggak ada. Tapi meskipun demikian, beliau mengatakan apa dengan tawadhu'nya, wa kasbuna kullu zalal. Tapi amal saya semuanya jelek, nggak ada ibadahnya, semuanya isinya maksiat, semuanya isinya pelanggaran. Ya Rabbi ma ma'ana amal, aku nggak punya amal apa-apa ya Allah, wa kasbuna kullu zalal. Beliau mengatakan habis itu, lakin lana fika amal. Tadi yang awal amal pakai ain, yang ini amal pakai hamzah. Lakin lana fika amal. Akan tetapi kami punya harapan ya Allah. Tuhyil idham ar-ramah, kau yang maha mampu untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, kau pula yang maha mampu untuk mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Beliau menunjukkan bagaimana di satu sisi ada khauf, ada rasa takut. Di sisi lain ada raja, ada rasa harapan. Ini raja, khauf harus seimbang. Karena ibarat dua sayap, satu saja tidak ada, maka tidak akan bisa terbang. Begitulah beliau. Nah kita kalau melihat amal kita ya Allah, nggak pantas kita dapat ampunan. Melihat dosa kita ya Allah, nggak pantas kita dapat rahmat sepertinya. Tapi Allahumma maghfiratuka usa' min dunubina. Dosaku ya Allah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunanmu. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu ya Allah jauh lebih kami harapkan daripada amal kami. Kalau kami berharap kepada amal kami, maka kami tidak akan mendapatkan apa-apa, kami akan celaka. Makanya di akhir Ramadan ini mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Mari sama-sama perbaiki akidah kita, jaga hati kita, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sahabat, cinta ahlul bait, cinta para ulama. Nah, mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita, mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita, tanamkan dalam hati kita. Tubna ilallah, kami bertobat kepada Allah. Raja'na ilallah, kami kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'al, dan kami menyesal atas apa yang kami lakukan. Wa azabna an la na'uda ila dzambi insyaallah, dan kami tancapkan dalam hati gak akan pernah kembali kepada dosa. Kenapa? Maksiat di mana sekarang musibah di mana-mana terjadi karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan tidaklah dilakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan kemunkaran di tengah umatku kecuali akan muncul penyakit yang nggak pernah muncul sebelumnya. Dunia ini udah terlalu banyak kezalimannya, dunia udah terlalu banyak kemaksiatannya. Makanya Allah coba kita dengan penyakit yang nggak pernah muncul sebelumnya. Tobat, kita kembali kepada Allah. Kalau mau negeri kita selamat, kembali kepada Allah. Tobat. Pemimpinnya jangan zalim. Pemimpinnya jangan tebang pilih. Pemimpinnya jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam kepada para ulama, tapi tumpul kepada para pendukungnya. Itu yang menyebabkan negeri kita kena musibah. Itu yang menyebabkan kekacauan terjadi di mana-mana. Kalau manakala pemimpinnya adil, maka insya Allah negeri kita akan aman, tentram, sejahtera. Karenanya saat ini waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan ini bukan waktunya kita lemas-lemesan. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk jaga hati, tapi di sisi lain bulan Ramadan ini adalah waktunya berjihad. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Fathu Mekah terjadinya di bulan Ramadan. Jihad-jihad yang besar banyak terjadi di bulan Ramadan.
Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita terus untuk berjihad, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, ikut komando para ulama. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah Habib. Nastafid minkum kathir. Masya Allah. Banyak poin-poin yang hari ini kita dapatkan dari beliau. Masya Allah. Rugi antum nggak nyatat, ya, rugi banget karena ini kesempatan yang sangat langka. Masya Allah. Ini yang tadi disampaikan bahwa Habib ini Masya Allah, Allah kasih kelebihan. Masya Allah, punya zakat kecerdasan yang Masya Allah. Beb, beberapa catatan tadi diantaranya teman-teman mungkin sedikit menyimpulkan. Habib tadi menyampaikan kalau ingin tahu siapa yang sukses di bulan Ramadan, setelah Ramadan lihat kana haluhu ahsan min hali qablihi. Lihat keadaan dia setelah Ramadan, kalau perbuatannya lebih baik dari sebelumnya, maka dia adalah orang yang betul-betul sukses di Ramadan. Madrasah Ramadan dia layak lulus. Kalau sebelum Ramadan dia suka ngeprank, Beb. Ngeprank. Keluar Ramadan Habib mulai mancing-mancing ini Habib Ahmad. Karena biasanya begini, Beb. Al jaza min jinsil amal kan? Betul. Orang yang suka ngeprank di-prank, Beb. Di-prank. Iya. Ya, kalau suka ngeprank di-prank. Ada yang menarik tadi, ada pernah baca lucu. Dulu orang pembelinya banyak, mobilnya nggak ada. Sekarang motornya ada, pembelinya nggak ada. Sekalinya ada prank. Iya. Dulu yang beli banyak, Beb. Tapi mobilnya nggak ada. Padahal yang daftar beli banyak. Menarik tuh anekdotnya anak-anak lucu. Tapi sekarang motornya ada, pembelinya nggak ada. Maka ini jadikan pelajaran. Percayalah, agama sudah memberikan ketentuan. Kalau kita berbuat baik, kebaikan akan menghampiri kita. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan yang akan menghampiri hidup kita. Ya. Kalau hidup sering ngeprank. Bahasa lainnya yang dulu ngeprank urusan mobil, sekarang diprank urusan motor, Beb. Turun derajat. Iya. Jadi memang dunia ini penuh dengan la'ibun walamun, ya, permainan. Jadi dipermainkan oleh dunia. Ya, makanya ini pelajaran. Karena kita nggak tahu, Beb. Mungkin yang nyimak ini ada yang nanti ke depan jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur. Kita nggak tahu ke depan nasib seseorang. Dunia ini kan berputar. Ya, setiap zaman itu ada rezimnya. Setiap rezim itu ada zamannya. Ya, sekuat Fir'aun aja ada kata endingnya. Betul. Kurang hebat apa Fir'aun itu? Fir'aun tuh kurang hebat apa? Saking sombongnya dia ngaku dirinya Tuhan. Tapi kemana endingnya? Endingnya tidak bahagia. Ya, kurang hebat apa si Fir'aun tuh? Bisa bikin piramida yang sampai detik ini beribu-ribu tahun masih dikagumi bangunannya. Menjadi bangunan keajaiban dunia. Kalau zaman modern saja orang masih terkagum-kagum, dikunjungin orang, didatangin orang, rebutan orang mau pergi ke sana, tahan bayar, keluar biaya. Apalagi zaman dia dulu itu kejayaannya. Jadi kalau Fir'aun bangun piramida saja, ya hancur, nggak ada apa-apanya. Apalagi yang baru bangun jalan, Beb. Ya. Baru bangun jalan. Dan ya ini pelajaran buat kita semua, ya. Kita terlepas, ini pelajaran, kita marahin diri kita nasihatin diri kita, karena kalau kita ngeprank orang, kita akan diprank orang. Karena banyak sekali para pemimpin sekarang hobinya ngeprank, menjanjikan nggak bisa, nanti kalian dikasih ini tapi bohong, istilah anak sekarang kan. Itu namanya ngeprank. Nah, ini pelajaran. Percuma. Yang begini-begini ibadah puasanya cuma dapat lapar haus saja, dia nggak dapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kemarin ada yang heboh gara-gara ada yang ngeprank bencong ketika puasa itu, ketika sahur. Nah, itu baru satu bencong yang diprank, bagaimana yang diprank seluruh rakyat. Betul. Dihujat lebih heboh lagi. Betul, masuk akal. Ya, kalau satu saja bencong diprank, dikasih isinya apa itu sampah, Beb. Ya, masih mending ada sampahnya, Beb. Ini nggak ada sama sekali. Satu ini di prank, ini harusnya harus lebih ini ya, lebih
lebih mendapatkan pembelajaran tentunya. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan jadi pelajaran dan hidayah bagi siapapun yang merasakan, insyaallah. Baik Habib, ini nggak sabar nih zamannya. Ini sekedar ngomporin antum manas-manasin. Allahu Akbar. Kita nyalakan komennya buat teman-teman sekalian. Silahkan bertanya kepada Habib. Silahkan